Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahagia bisa bertemu lagi pada hari ini tepatnya 20 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membagikan satu tema, yaitu strategi mendapatkan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu, hari ini adalah hari ke-20 Ramadan 1441 Hijriah, maka berarti mulai sebentar malam nanti kita akan masuk pada malam ke-21 Ramadan 1441 Hijriah. Sebagaimana kemudian kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan petunjuk dengan adanya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan ini. Dan itu hanya ada pada satu malam. Sebagaimana kemudian yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar atau malam kemuliaan pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis ini kemudian menjadi petunjuk bagi kita bahwa adanya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, tepatnya di malam-malam ganjil. Oleh karena itu kemudian saudaraku yang saya cintai karena Allah, jangan lewatkan kesempatan kali ini mulai sebentar malam. Mulai sebentar malam dan seterusnya kita harus kemudian waspada dan memasang strategi untuk kemudian mendapatkan bonus yang besar, pahala yang besar yang Allah janjikan lewat malam kemuliaan ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Apakah malam kemuliaan itu? Allah sebutkan malam kemuliaan adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi keutamaan daripada malam kemuliaan ini atau Lailatul Qadar yang pertama adalah yang beribadah di dalamnya itu sama dengan beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Bayangkan saudaraku, siapa yang mendapatkan malam kemuliaan ini sama dengan dia beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Kalau dia baca Quran pada malam itu, maka sama halnya dia baca Quran selama 83 tahun. Kalau dia zikir pada malam itu, maka sama halnya dia zikir selama 83 tahun. Kalau dia sholat malam pada malam itu, sama dengan dia sholat malam selama 83 tahun atau 1000 bulan. Subhanallah, ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau seandainya tidak kita ambil. Jangan sampai hanya bonus di mal-mal, bonus di toko-toko yang kita kejar, tapi bonus dari Allah kita tidak ambil. Nauzubillah min zalik. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, keutamaan yang lain apa? Keutamaan yang lain adalah pada malam kemuliaan ini atau Lailatul Qadar, Allah akan ampuni mereka-mereka yang mau minta ampun sama Allah. Yang tobat sama Allah, Allah akan ampuni. Allah turunkan para malaikat dengan jumlah yang begitu banyak pada malam itu turun ke muka bumi ini untuk melakukan pengecekan. Mana hamba-hamba kemudian yang bersyukur, mana hamba-hamba yang betul-betul memanfaatkan malam ini sebagai tempat untuk memohon ampun, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu kemudian saudaraku, jangan lewatkan malam-malam ganjil di 10 malam terakhir ini. Karena merupakan kebaikan bagi kita kalau seandainya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan ini. Kemudian keutamaan yang lain daripada Lailatul Qadar adalah kita akan diberikan kedamaian, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Oleh karena itu kemudian mereka-mereka yang mendapatkan malam kemuliaan ini akan mendapatkan ketenangan dalam hati, kedamaian, kesejahteraan,
dari Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka bercahaya, hidupnya tenang dan penuh dengan kebahagiaan insya Allah sampai dengan tahun mendatang. Oleh karena itu jangan pernah lewatkan kesempatan ini saudaraku, karena Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pada umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, dan umat Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW tidak menikmati yang namanya Lailatul Qadar. Hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ini menjadi keutamaan yang perlu kita syukuri dan harus kita ambil dengan sebaik-baiknya. Yang berikut, amalan apa saja yang kemudian perlu kita hidupkan di 10 malam terakhir ini. Yang perlu kita hidupkan saudaraku adalah mulai daripada sholat maghrib sampai dengan fajar, sampai dengan sholat subuh, kita harus pastikan semua ibadah-ibadah di dalamnya kita harus bisa hidupkan. Mulai daripada sholat maghrib, mulai dari sholat isya-nya harus tetap kita sholat, qabliyah ba'diyahnya kita hidupkan, sholat tarwihnya jalan, witirnya jalan, kita hidupkan, tahajudnya bila perlu dihidupkan juga, sholat taubatnya juga perlu dihidupkan. Kemudian yang berikutnya baca Quran, zikir sama Allah, istighfar yang banyak, ucapkan sholawat Nabi juga diperbanyak, ucapkan la ilaha illallah, terserah zikir-zikir mana yang kemudian yang mudah kita ucapkan, yang terbiasa, atau bila perlu kita coba zikir-zikir yang selama ini belum pernah terbiasa dalam lisan kita, misalnya mengucapkan sholawat dalam jumlah yang banyak, mengucapkan zikir la ilaha illallah dalam jumlah yang banyak, ribuan, bahkan puluhan ribu, silakan. Pada 10 malam terakhir ini kita basahi lisan kita, basahi bibir kita dengan zikir yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, strategi kita adalah hanya satu, yaitu menjaga di 10 malam terakhir ini ganjil maupun genap kita hidupkan semua. Kalau petunjuk Nabi malam-malam ganjil. Nah, sebagai bentuk usaha kita, ikhtiar kita di 10 malam terakhir ini tidak melihat dia ganjil, tidak melihat dia genap, tidak melihat ganjil maupun genap, maka hidupkan semua dengan amal-amal soleh yang saya sebutkan tadi di atas. Insya Allah kalau seandainya kita memasang strategi ini, menghidupkan setiap malam di ganjil maupun yang genap dengan amal-amal soleh setiap malamnya, maka bisa dipastikan mau tidak mau, suka atau tidak suka, malam kemuliaan atau Lailatul Qadar pasti kita akan dapatkan. Dan cobaannya pasti besar, godaannya pasti banyak. Mendekati Idul Fitri tentunya banyak kemudian hal-hal yang perlu disiapkan, mulai dari kue, mulai daripada aksesoris dalam rumah, mungkin banyak yang menyiapkan. Jangan sampai kemudian menggugurkan kemudian malam-malam kemuliaan di 10 malam terakhir ini saudaraku. Oleh karena itu jangan terlena, mari kita hidupkan sama-sama. Dan dengan adanya wabah COVID-19 yang menimpa bangsa kita saat ini sebagai bencana nasional, kita dilarang untuk melakukan itikaf di masjid. Dan memang dari sejak awal kita tidak melaksanakan aktivitas di masjid karena mengikuti himbauan pemerintah dan fatwa ulama, Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, itikaf kita di mana? Itikaf kita adalah di rumah-rumah kita bersama anggota keluarga kita dengan tertib melaksanakan amal-amal soleh sebagaimana kemudian yang disebutkan di atas. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.